Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum pemrosesan paralel di minggu ketiga. Pada minggu ketiga ini, kita akan membahas atau mempraktekkan tentang rutin pustaka runtime OpenMP. Agenda hari ini yaitu menjelaskan rutin pustaka OpenMP, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan praktikum. Tujuan dari praktikum ini yaitu menguasai rutin-rutin pustaka runtime dalam OpenMP. Runtime OpenMP itu digunakan untuk berbagai tujuan. Yang pertama adalah pengaturan dan query banyaknya thread, kemudian query pengenal unik thread atau thread ID, pengenal leluhur thread dan ukuran tim thread, kemudian pengaturan dan query fitur thread dinamis, query jika dalam daerah paralel dan pada level apa saja, kemudian pengaturan dan query parallelism nested bersarang, kemudian pengaturan inisialisasi dan mengakhiri log dan nested log, query waktu dan resolusi while log, kemudian rutin pustaka runtime dalam C ataupun C++ ini adalah subrutin aktualnya seperti berikut ini, yaitu perlu adanya include omp.h, ya, integer omp get num thread berupa void. Nah, itu. Kemudian tipe data di dalam OpenMP-nya, ya, OpenLogT itu merupakan tipe data yang menyandang status log, baik log tersebut tersedia atau jika thread memiliki log. Kemudian OMP nestlogT itu tipe data yang memegang salah satu bagian informasi berikut tentang log, apakah log tersebut tersedia maupun identitas thread yang memiliki log dan nesting call. Nah, rutin atau fungsi log ini, variabel log harus diakses hanya melalui rutin logging. Kemudian untuk C atau C++, variabel log harus memiliki tipe data OMP log T atau OMP nestlogT tergantung pada fungsi yang digunakan. Nah, ini ada beberapa eksperimen yang harus Anda kerjakan di dalam praktikum ini. Yang pertama adalah rutin per waktu, kemudian rutin log 1, rutin log 2, rutin lingkungan eksekusi 1, rutin lingkungan eksekusi 2, rutin lingkungan eksekusi 3, 4, 5, 6, ini yang ketujuh. Jadi ada beberapa eksperimen yang harus Anda lakukan. Kemudian secara teknis selanjutnya akan disampaikan oleh asisten kita, Kelvin Anggara. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan praktikum pemrosesan paralel, dan pada pertemuan kali ini kita bakalan membahas modul 3 dari praktikum pemrosesan paralel, yaitu rutin pustaka runtime pada OpenMP. Jadi OpenMP sendiri memiliki beberapa rutin dalam library-nya gitu. Pada praktikum kali ini kita hanya akan membahas beberapa rutin di antara rutin-rutin yang ada di dalam OpenMP. Salah satunya yaitu ada rutin pewaktuan, kemudian rutin log, dan employment execution routine atau rutin lingkungan eksekusi, di mana masing-masing rutin ini memiliki fungsi dan tujuannya tersendiri. Untuk memahami lebih jauh mengenai rutin-rutin yang ada di dalam OpenMP, kita dapat membuka website langsung dari openmp.org. Openmp.org, di sini ada beberapa dokumentasi yang tersedia. Untuk rutin untuk jenis-jenis rutin yang ada pada OpenMP, kita dapat melihat pada subartikel yang di nomor 3, beberapa di antaranya. Contohnya ada execution employment routine atau rutin lingkungan eksekusi, kemudian ada log routine,
kemudian ada timing routine, ada event routine, device memory routine, kemudian ada memory management routine. Contoh-contoh sebelumnya ini merupakan jenis-jenis routine yang ada pada OpenMP. Begitu. Jadi kalau kalian ingin melihat lebih lanjut, kalian bisa buka website dari OpenMP, openmp.org, kemudian kalian bisa melihat resource guide. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian download. Nah, di situ terdapat dokumentasi yang berguna dalam menjalankan library OpenMP. Oke, balik lagi ke dalam praktikum ini. Jadi pada rutin-rutin yang ada di dalam OpenMP, kita dapat mengatur berbagai hal. Contohnya, ada rutin pewaktuan di mana dengan menggunakan rutin pewaktuan, kita dapat mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi pada program yang akan kita buat. Contohnya, akan kita langsung praktikkan ke dalam aplikasi Visual Studio. Langsung aja kita buat project baru. Kali ini nama projectnya adalah Oke, seperti biasa setelah membuat project baru kita harus menambahkan sebuah file class di dalamnya. Kelas C++, tambahkan finish. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan setelah menambahkan file? Kita harus menambahkan support OpenMP ke dalam C++. Yes. Language. OpenMP support. Yes. Apply. Oke. Nah, langsung kita pastikan. Jadi di sini terdapat program rutin pewaktuan, di mana terdapat dua jenis variabel. Yang pertama ada variabel start dengan tipe data double, kemudian ada variabel end dengan tipe data double juga. Apa isi dari start ini? Isi dari start ini merupakan rutin untuk mendapatkan waktu untuk menjalankan program. Kemudian dengan delay sebesar 1 detik atau 1000 milisecond. Kemudian dilanjutkan dengan variabel end dengan rutin yang sama pada variabel start. Sehingga nanti di dalam tampilannya akan menampilkan waktu start, kemudian waktu end, dan juga akan menampilkan perbedaan antara waktu end dan dikurang dengan waktu start. Begitu. Oke, langsung aja kita debug programnya. Start with debugging. Yes. Nah, berikut ini adalah tampilan dari waktu mulai dan waktu selesai programnya. Harap kita catat di sini terdapat perbedaan waktu 1 detik pada program. Nih, 1 detik. 1 detik ini didapat dari mana? 1 detik ini didapat dari sleep. Bagaimana jika kita ganti waktunya menjadi 3 detik? Save. Debug. Setelah kita ganti sleepnya menjadi 3 detik, akan terdapat perbedaan 3 detik pula pada programnya. Diferensinya, perbedaan waktunya 3,01 sekian detik. Begitu. Jadi pada rutin pewaktuan ini kita telah mendapat satu jenis fungsi baru, yaitu mengenai OMP Gateway Time.
Apa itu OMP Gateway Time? Kita bisa mengarah ke dalam dokumentasi dari OMP, kemudian kita dapat mencari apa itu OMP Gateway Time di sini. Nah, jadi OMP Gateway Time adalah rutin yang mengembalikan nilai dari clock waktu dalam bentuk detik gitu. Jadi nilai dari waktu yang didapatkan pada saat ini itu akan dijadikan output dalam satuan detik begitu. Next, pada program berikutnya kita bakalan mencoba menggunakan gateway tick. Jadi di sini ada namanya double tick OpenMP gateway tick. Apa itu gateway tick? Jadi gateway tick ini bisa kita lihat juga di dalam dokumentasi OpenMP. Gateway tick adalah rutin yang mengembalikan nilai presisi dari waktu penggunaan pada wait time. Jadi wait tick ini akan sangat berguna jika kita ingin mengetahui waktu secara presisi dari penggunaan wait time sebelumnya. Langsung kita jalankan. Oke, jadi di sini terdapat nilai 1E min 007, di mana artinya 1 dibagi dengan 10 juta. Jadi perbedaan waktu presisinya adalah 1/10 juta detik pada program yang ini. Oke, itu tadi merupakan rutin yang ada pada OpenMP, yaitu rutin pewaktuan. Jadi secara umum rutin pewaktuan pada OpenMP itu terdapat dua jenis, yaitu gateway time dan gateway tick yang tadi. Selanjutnya ada rutin lock. Kita bisa kembali melihat apa itu rutin lock yang ada di OpenMP. Jadi rutin lock adalah rutin yang secara umum digunakan untuk melakukan sinkronisasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam program. Oke, kita masuk ke rutin lock. Di sini rutin lock terdapat 3 jenis. Yang pertama ada init lock dan init next lock. Jadi ada melakukan inisialisasi lock secara langsung ataupun melakukan inisialisasi lock bersarang gitu. Berikutnya ada init lock with hint dan init next lock with hint dan seterusnya. Kalian bisa membaca lebih lanjut mengenai lock runtime pada dokumentasi yang telah disediakan oleh OpenMP. Oke, langsung aja kita mulai program yang ada di modul. Di modul ini terdapat 4 jenis contoh rutin lock yang akan kita uji coba. Save, kemudian kita jalankan. Nih. Oke. Dari program ini kita melakukan inisialisasi OMP lock D dengan nama mylock. Kemudian pada program utamanya init OMP init lock dengan variabel mylock. Kemudian menjalankan OMP paralel dengan jumlah thread 4 buah, di mana pertama dia mendapatkan threadnya, kemudian inisialisasi I, begitu juga dengan seterusnya. Dan untuk setiap thread akan melakukan starting locked region mulai dari 0 sampai dengan 4. Jadi di program setiap thread akan menjalankan starting dan ending region sebanyak 5 kali,
mulai dari 0, 1, 2, kemudian 3, 4, dan masing-masing ini dilakukan oleh setiap thread yang ada di CPU. Jadi pada contoh kali ini kita menggunakan 4 thread, sehingga akan tampil thread nomor 0, nomor 2, nomor 3, dan nomor 1. Untuk urutan dari thread ini, itu dia berbeda setiap kali kita melakukan eksekusi program. Itu untuk yang pertama. Kemudian kita mencoba yang kedua. Yang kedua ini adalah lock bersarang. Apa ya? Di sini. Set nest lock. Jadi lock pada ini yaitu pada percobaan kali ini kita menggunakan lock bersarang. Untuk tampilannya sebenarnya sama aja, tetapi apa yang terjadi pada lock bersarang, kemungkinan thread yang akan dieksekusi itu mengalami perpecahan pada prosesnya. Contohnya di sini ada thread 0, kemudian dilanjutkan dengan thread nomor 3, kemudian dilanjutkan lagi dengan thread nomor 0. Kenapa hal ini terjadi? Ini terjadi karena program yang kita buat itu menggunakan nest lock bersarang gitu. Jadi dia akan mendeklarasikannya di atas, dan program ini akan terus dipanggil secara terus-menerus pada fungsi utama dari program kita di sini, test. Kemudian program ini dipanggil, kemudian ini dijalankan. Begitu juga dengan seterusnya. Kita coba sekali lagi. Ini pada percobaan kali ini untuk yang thread 0 dia dijalankan dengan baik, kemudian thread nomor 3 dijalankan dengan baik, tetapi pada thread nomor 2 dan 1 nih terdapat delay di antaranya. Nih, udah 2, 1, 2, kemudian 1 lagi. Itu tadi merupakan contoh dari lock bersarang. Masuk ke program berikutnya, masih di dalam routine lock. Pertama kali kita mendeklarasikan nama variabel dari lock yang akan kita gunakan menggunakan omp underscore lock underscore t. Di sini langsung kita jalankan programnya. Nih, jadi di sini terdapat beberapa jenis simple lock. Yang pertama pada thread 0 dia mengakuirate simple lock, kemudian selanjutnya itu gagal untuk mengakuirate simple lock, tapi beberapa diantaranya berhasil melepaskannya, rilis, kemudian gagal, dan seterusnya. Kita coba sekali lagi. Hal ini akan terus terjadi nih sampai simple lock ini berhasil dijalankan gitu. Contohnya yang angka 0, yang thread 0 itu berhasil, kemudian berhasil dirilis di sini. Maka thread 0 ini sudah lepas fungsinya, sudah terpenuhi. Jadi dia tidak perlu menjalankan program berikutnya. Tapi pada thread nomor 1 dia beberapa kali gagal. Kemudian di akhir dia berhasil. Maka dari itu thread nomor 1 telah selesai menjalankan programnya. Begitu juga pada thread nomor 2 di awalnya gagal, kemudian berhasil, dan begitu juga di nomor 3. Gagal, berhasil, kemudian dirilis. Jadi pada simple lock ini dia akan terus mengulangi programnya sampai program tersebut berhasil untuk dieksekusi. Nih, ini kebetulan hampir semuanya langsung berhasil. Kita coba sekali lagi. Nih, berhasil. Untuk yang awal tadi terdapat berbagai jenis permasalahan mungkin,
atau kebetulan dalam waktu tersebut prosesor ataupun thread masing-masing sibuk menjalankan tugasnya masing-masing. Oke, tadi itu merupakan rutin dari simple log. Berikutnya kita akan menggunakan contoh program log bersarang. Kemudian kita jalankan programnya. Nih, pada log bersarang ini dia akan menjalankan acquire itu masing-masing sebanyak 2 kali. Lihat di sini. Acquire-nya sekali, kemudian dia melakukan acquire lagi, kemudian akan dirilis keduanya. Bagaimana jika gagal? Jika gagal, program akan melakukan acquire ulang sampai acquire itu terpenuhi keduanya. Setelah keduanya terpenuhi, kemudian akan dirilis. Yang selanjutnya program akan dapat berhenti menjalankan fungsi dari program ini. Itu tadi merupakan beberapa contoh dari routine log. Nah, pada modul ini kita menggunakan 4 contoh. Mungkin kalian dapat menjelaskan pada modul laporan apa perbedaan dari keempatnya gitu. Tapi biasanya itu yang kiri itu berpasangan dengan yang kanan gitu. Jadi ya apa perbedaan yang kiri dan yang kanan, begitu juga dengan yang di bawahnya. Berikutnya ada rutin lingkungan eksekusi. Rutin lingkungan eksekusi ini termasuk salah satu jenis rutin yang memiliki banyak fungsi di dalamnya. Untuk jenis-jenis fungsi yang ada di dalamnya, kalian juga bisa melihat kembali ke dalam dokumentasi yang telah disediakan oleh OpenMP sendiri itu. Ya, dari yang saya lihat, di sini terdapat sekitar 44 jenis fungsi yang dapat digunakan pada rutin lingkungan eksekusi. Balik ke dalam modul praktikum, kita akan memulai melakukan uji coba pada program rutin lingkungan eksekusi yang pertama. Balik ke dalam Microsoft Visual Studio, kemudian paste, kemudian eksekusi programnya. Nih, program akan menampilkan tampilan seperti ini, di mana terdapat angka 1, 4, 1, 3, dan 1. Apa maksud dari angka-angka ini? Maksud dari angka-angka ini adalah jumlah thread yang digunakan dalam mengeksekusi program ini. Tahu dari mana? Taunya dari sini. Di sini telah diinisialisasi untuk melakukan pengesetan jumlah thread sebanyak 4. Oke. Selanjutnya, program akan menampilkan jumlah thread. Tapi di sini belum terdapat pragma apapun. Berarti program ini dieksekusi secara serial, yang mana secara serial menggunakan satu thread. Kemudian terdapat pragma paralel yang mengindikasikan akan menggunakan semua thread-nya ke dalam pragma OMP master di sini, sehingga di sini tampilannya bakalan 4. Begitu juga dengan seterusnya, ini dia serial, tampilannya 1, kemudian di sini melakukan paralel OMP direktif paralel dengan jumlah thread sebanyak 3, kemudian di sini akan ditampilkan sebanyak 3, kemudian di sini kembali ditampilkan sebanyak 1. Begitu. Bagaimana jika kita ubah angkanya? Di sini kita ubah jadi yang bagian pertama 2, kemudian bagian ke sini 4. Otomatis angkanya akan berubah menjadi seperti ini. Angkanya akan berubah menjadi 12141. Kita tes. Programnya dijalankan. Ini dia.
12141. Jadi maksud dari program ini adalah kita dapat mengatur scope ataupun jumlah thread, apakah kita ingin menggunakannya secara paralel atau kita ingin menggunakannya secara serial, dan juga jumlah thread yang akan kita gunakan, begitu. Next, pada program berikutnya. Untuk program sebelumnya, ini tidak ada fungsi-fungsi yang baru yang kita kenal. Ini telah kita gunakan pada modul-modul sebelumnya. Dan kita akan lakukan copy, paste. Di sini terdapat sedikit perbedaan yang mungkin tidak kita ketahui. Di sini dia menggunakan 8 thread. Dari sini aja kita sudah bisa mengetahui apa yang angka yang akan tampil. Di sini bakalan tampil angka 1. Nah, lihat. Harus kita perhatikan sedikit lebih detail karena di sini akan menampilkan get max thread. Jadi dia akan meminta angka thread maksimal. Maksimalnya adalah 8, 8, 8, dan 8. Oke, balik ke sini. Lihat baik-baik. Jadi di sini dia meminta jumlah thread maksimal, di mana thread maksimal telah dideklarasikan di awal itu sebanyak 8. Walaupun program ini dieksekusi secara serial. Begitu juga dengan yang ini, 8. Di sini juga 8. Di sini juga 8, dan di sini juga 8. Oke, kenapa yang ini jadinya 8 tidak 3? Nih, karena pada program yang ini, pada baris ini, dia akan mengikuti jumlah thread maksimal. Nih. Jadi, threadnya ada 2 tuh. Yang pertama ada 3, yang kedua ada 8. Dan dia akan mengikuti yang maksimal. Maksimalnya 8 gitu. Coba kita ganti yang ini jadi 7. Kemudian kita jalankan. Dia tampilannya tetap juga akan menampilkan angka 8. Begitu. Oke, itu tadi kita mendapatkan satu fungsi baru di yang mana nama fungsinya adalah OMP get maximal thread. Jadi fungsi ini akan menampilkan atau mengambil jumlah thread maksimal di dalam program. Next, pada berikutnya itu ada nih, ini sangat simpel sekali. Ini sebenarnya sama seperti yang tadi yang telah kita pelajari pada awal-awal modul, itu menggunakan parallel nom thread dan menampilkannya sebagai hello world. Tetapi di sini dengan tambahan threadnya di mana gitu. Contohnya ini. Kita akan mendapat nilai hello world dari thread 0, dari thread 2, 1, dan 3. Balik lagi, urutan dari thread ini bersifat acak, jadi dia tidak bakalan berurut. Kalaupun dia berurut, itu hanya kebetulan. Kita coba lagi ya. Nih, 1, 0, 3, 2. Kemudian balik, kita coba lagi. 0, 1, 2, 3. Dan yang ini dia kebetulan berurut. Yang ini dia 1, 0, 2, 3. Ini dia 0, 1, 2, 3. Oke. Untuk yang ini sangat simpel. Mungkin kalian bisa bahas gitu. Apa perbedaannya. Kemudian berikutnya. Ini adalah program di mana terdapat satu fungsi yang masih baru, yaitu OMP get numpros. Jadi kita dalam program ini kita akan mendapatkan jumlah maksimal dari prosesor yang akan kita gunakan. Nih,
jumlah prosesornya adalah 4. Jadi apa maksudnya gitu? Jadi idealnya terdapat jenis-jenis prosesor di mana ada prosesor dual core menggunakan 4 thread, dual core 4 thread, kemudian ada 4 core 8 thread. Ada juga yang 4 core 16 thread. Itu tergantung jadi dari jenis-jenis prosesornya. Kemudian fungsi ini akan mengambil 6 pros. Jadi jumlah dari thread yang bisa digunakan. Itu thread secara idealnya ya. Oke. Next, pada program berikutnya. Nih. Pada program ini masih menggunakan beberapa fungsi yang sama dan terdapat satu fungsi baru. Fungsi apa itu? Yaitu OMP in parallel. Jadi, kita jalankan dulu programnya. Nih. Di sini, kalau sebelum-sebelumnya, ini akan dijalankan secara serial karena dia tidak memiliki, belum dideklarasikan oleh Pragma OMP paralel, jadi dia akan dijalankan secara serial. Itu awalnya. Tapi dengan menggunakan OMP in parallel, kita dapat menjalankan program ini secara paralel. Maksudnya gimana? Jadi, program ini akan dijalankan oleh thread nomor 1. Thread nomor 0 maksudnya. Berikutnya, program ini akan dijalankan oleh thread nomor 1. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi, jika kita menambahkan dengan di bawah-bawahnya, itu dia akan terus berurut. Jadi dia tidak serta-merta akan menggunakan thread nomor 000 dan begitu juga dengan seterusnya. Itu untuk yang ini. Next, kita akan menggunakan dynamic. Nih, dynamic. Apa itu set dynamic? Secara jelasnya, kalian bisa melihat pada ini, di sini, set dynamic. Jadi fungsi pada OMP set dynamic ini adalah kita dapat mengaktifkan ataupun menonaktifkan jumlah thread yang tersedia di dalam regional atau wilayah paralel kita. Jadi di sini kita bisa mengaktifkan sampai dengan 9 thread itu. Tetapi thread yang akan digunakan hanya 4. Itu maksudnya. Untuk lebih lanjut kalian bisa membaca deskripsi dari thread OMP set dynamic pada dokumentasi OpenMP. Next, yang terakhir, the last but not least, kita akan tetap menggunakan fungsi yang sama, tetapi di sini ada perbedaan. Apa bedanya? Nih. Di sini bedanya. Pada kali ini kita akan menggunakan OMP nested. Jadi OMP bersarang. Tampilannya sebenarnya akan menampilkan sama aja dengan yang sebelumnya. Tetapi OMP nest ini memiliki fungsi yang berbeda. Balik, kita bisa cari lagi di sini OMP nested. Itu fungsinya apa? Dia akan mengaktifkan ataupun menonaktifkan paralelisasi secara bersangkar atau bersarang gitu dengan mengatur jumlah dari level variabel yang tertinggi begitu. Oke, cukup sampai di sini
praktikum modul 3 kita kali ini, yaitu mengenai rutin pustaka runtime pada OpenMP. Diharapkan setelah menjalankan praktikum-praktikum ini, kita dapat menguasai beberapa rutin pustaka yang ada pada library OpenMP. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat menanyakannya pada kolom komentar. Diharapkan pertanyaannya jelas, apa masalahnya, kemudian apa tampilan errornya, dan juga sebagainya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda melakukan eksperimen tadi, silahkan Anda buat laporan dari hasil setiap percobaan program tadi yang telah Anda lakukan. Buat laporannya, kemudian analisis setiap program yang sudah Anda cobakan. Terima kasih untuk praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.